Selamat malam para sobat Jamalam, kembali lagi di channel Jamalam TV. Perkenalkan, nama saya Putri dan tentunya masih bersama Asmaji. Oke pemirsa, malam ini kita akan mengungkap misteri-misteri di tempat ini. Tempatnya di Alas Roban. Jadi Alas Roban ini itu udah terkenal banget angkernya ya Gus ya, di Jawa Tengah. Nah, jadi di sini itu banyak sekali mitos-mitos yang sangat menyeramkan. Contohnya seperti apa? Jadi mitos-mitos di antaranya adalah ada warung gaib. Pernah suatu saat ada supir yang berhenti di warung, dan setelah paginya warung itu tidak ada, namun yang di warung itu adalah jurang. Jadi warung di atas jurang. Dan masih ada lagi, yaitu ada jalan gaib, di mana jalan gaib tersebut adalah banyak pengguna jalan yang diseluruhkan, sehingga banyak terjadinya kecelakaan di tempat Alas Roban ini. Dan terus di Alas Roban juga ada kerajaannya. Banyak kerajaan di Alas Roban. Salah satunya adalah kerajaan Roban Siluman. Ya, setidaknya itu ya Mbak untuk mitos-mitos di Alas Roban. Nah, masih banyak lagi ya Gus ya? Ya, masih banyak lagi. Pemirsa, kita langsung lanjut ke penasaran agar kita tahu apa saja yang ada di tempat ini. Ayo pemirsa. Saya kalau merasa merinding, dari tadi tuh merinding banget gitu Gus. Berarti apa kita masih disambut apa gimana ya Gus? Tadi kita mulai masuk ke jalur Alas Roban itu, kita sudah disambut. Jadi di sana itu ada gerbang ya, ada gerbang gaib. Nah, kita masuk di sini sudah disambut oleh mereka. Ya. Tadi kok kayak ada yang pakai batu. Berapa? Oh ya Gus, Alas Roban itu dulunya apa ya kok sampai bisa disebut paling angker di Jawa Tengah? Jadi Alas Roban itu dulunya itu ya tempat alas yang dimana di sana banyak orang-orang sakti yang bertapa, yang ingin menambah kesaktiannya. Dia lewat di Alas Roban itu dengan cara bertirakat, bersemedi, yaitu Alas Roban. Dan Alas Roban itu juga termasuk perlintasan dari bangsa-bangsa gaib. Ya, dari bangsa-bangsa gaib lintas di Alas Roban. Yang menjadikan Alas Roban itu menjadi angker adalah
Karena dulunya adalah itu tempat hutan, tempat alas, yang kemudian dijadikan jalan, jadikan jalan. Mungkin dari makhluk-makhluk sananya ada yang tersisa. Ada yang tersisa. Mereka yang menunjukkan eksistensinya dengan cara bisa dengan penampakan atau dengan suara, bahkan ada yang menghentikan lajunya supir dengan tujuan mereka untuk bonceng. Itu yang sering dialami oleh para supir trek dan para supir bis. Emang kebanyakan di sini yang sering mengganggu Iya, itu sering. Tepatnya di sini. Ya, ke arah sana sampai arah sana ya. Ya. apa bener Gus? Pasangan Kadang itu. sering melintas di saat pengendara sedang lewat. Ya, itu sangat benar. Kadang menunjukkan eksistensinya seperti ada yang lewat, nanti menjadikan pengendara itu kalang kabut dan itu menyebabkan kecelakaan. Ya, mengganggu konsentrasi Kayak gitu, pengendara bisa. dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Itu Sering nampak gitu Gus kalau ada orang yang lewat iseng gitu. biasanya sering nampak, tergantung orangnya itu. Kalau berdoa insya Allah tidak akan menampakkan diri. Iya. Jadi kalau lewat di sini tuh harusnya kita permisi berdoa gitu ya. Soalnya yuk tempatnya bisa lihat sendiri ya pemirsa, Gelap banget nih. gelap dan eksistensi gaibnya juga banyak. Kita langsung saja melakukan penelusuran lagi ya Gus ya. Iya, lanjutkan aja, susuri tempat-tempat. Oke, ada Ya, yang merhatikan di ya Gus sana ya. ada pemirsa ya. Sosok apa itu Gus? Nah, kayak ada mata ya di sana ya. Betul. Nah, kayak ada mata ya. Nah, ya kita bisa lanjut lagi ya, Mbak. Di sini kira-kira ada sosok apa aja Gus? Kenapa? Ada sosok apa aja di sini? Di sini. Sosoknya sangat banyak ya. Dan kita di sini bukan untuk mengganggu atau apa ya, kita hanya sekedar satu Silaturahmi. bersilaturahmi, dan yang kedua kita intinya berkomunikasi lah, mengungkap kejadian yang ada di alas Surabaya ini ya Mbak. Jadi kok seperti ada suara orang nangis. Ya itu ada di sebelah sana ya. Tunggu pemirsa ya. Nah di sana ada bangunan ya. Jadi di sana seperti ada orang seperti- yang nafas itu ya. Iya. Warung apa itu Gus tadinya? Ini tadinya ini kayak warung ya Mbak. Iya. Ya pemirsa tadi ada Dipakai. yang suara seperti orang Orang nafas ya, nangis. sama orang nangis di sebelah sini. Ya. Di Kayak sini itu ya. pemirsa. Di sana pemirsa. Itu kalau kita kembali ke masa lalunya beliau adalah salah satu dari korban pemirsa. Beliau salah satu dari korban kecelakaan, meninggal, dan mungkin korinya masih ada di sini ya. Ya tadi pas di sebelah sana ya. Tapi itu ganggu nggak Gus? Apa Ya cuma- nggak ganggu. Oh, gitu. Mungkin ya ingin Menyampaikan sesuatu apa? enggak ini didoakan lah. Ya didoakan biar diterima di tempat yang baik, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak pemirsa, kita sejenak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya korban-korban yang masih bergendayangan, berkeliaran, mungkin yang berkeliaran bukan ruhnya ya, karena ruh Korinnya. ya, karena ruh sudah kembali ke Allah Subhanahu wa taala di alam kubur, dan mungkin korinnya. Mari kita doakan biar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima di sisinya. Al-Fatihah.
Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah, mustaqim. Surat Ya, semoga dengan kita membaca surat Al-Fatihah, mereka para korban yang masih berkeliaran, masih bergendayangan, semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosanya. Karena sudah selayaknya kita sebagai seorang muslim saling mendoakan ya, Mbak. Ya, monggo kita bisa langsung menusuran ya. Ya. Kita langsung saja melakukan penelusuran lagi ya, Gus ya. Iya, Mbak. Ya, lanjutkan aja, susuri tempat-tempat. Ya, kita lanjut lagi ya pemirsa. Ya, lanjut penelusuran. Ya, ini warung yang sudah terbengkalai ya. Maunya beda banget ya, Gus ya. Iya. Di sana ada sosok apa aja, Gus? Di sana ya ada sosok tinggi besar ya. Ada sosok tinggi besar dan di sini ada sosok cewek pemirsa. Yang tadi nangis itu sama yang nafasnya agak tersengat-sengat itu berasal dari sana ya. Dan tadi kita sudah mengirimkan doa ya, Mbak. Biar mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Ya, kita bisa lanjut penelusuran lagi ya, Mbak. Iya. Sana lagi ya, Gus ya. Iya. Spotnya pemirsa tinggi-tinggi ya. Dan dulunya Al-Sorban juga tempat pembuangan mayat ya. Iya. Dulunya Al-Sorban juga dijadikan untuk tempat pembuangan mayat. Ya, auranya emang di sini auranya aura kepedihan ya. Dalam arti kepedihan itu adalah auranya itu menyedihkan. Ya, sampai ada orang nangis juga tadi, Iya. Gus ya. Auranya aura kepedihan. Bisa dikatakan aura itu abu-abu. Aura kepedihan. Ya, semoga aja korbannya adalah yang bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosanya. Kita cuma bisa mendoakan aja ya, Mbak. Iya, karena sebagai sesama manusia, sama umat Islam itu sudah kewajibannya untuk saling mendoakan. Bisa Ada mungkin suara kalau ada yang lihat ya, barusan ada sekelebatan ke sana ya. Iya. Ada sekelebatan ke sana hitam pemirsa ya. Ya, ada di sana. Yuk kita bisa langsung ke sana ya, Mbak. Ada yang tadi sekelebatan tadi ya. Sepertinya munculkan suara juga, Gus, tadi. Iya. Saya dengar kok. Ini apa, Gus? Ini seperti apa? Tower ya, tower buat arus listrik ya. Itu seperti ada sosok. Apa itu, Gus? Ya, di sana benar ada sosok. Yang tadi sekelebatan itu Oh, di sana ya. Tinggi besar. memang tempatnya di situ ya, Gus ya? Semuanya di sana. Mungkin kalau pemirsa ada yang punya kelebihan ya, Bisa lihat. indigo bisa lihat di sana tuh ya. Di sana ada pemirsa. Tinggi besar ya pemirsa. Ya. Ini ada tinggi besar. Pak, di sana pemirsa ya. Pak, di depan saya itu ya. Sosoknya yang Sosoknya apa, Gus? yang sekelebatan itu pemirsa. Pak, di depan saya itu ada. Dan ada sekelebatan itu adalah tinggi besar ya. Badannya keker, gagah. Bisa di sana. Dia tidak mengganggu sih. Ya, dia tidak mengganggu di sana ya. Kemudian yang bisa lihat ada di sana ada. Di depan pas itu ada tinggi besar, gagah keker. Mungkin tingginya hampir sama itu ya, Mbak, tower itu ya. Iya. Nah, bawahnya lagi sedikit ya tingginya. Iya.
saja kita lanjut proses mediumisasi agar kita tahu tentang apa saja misteri di tempat ini dan mengungkap yang jelas ya Gus. Iya, mengungkap misteri yang ada di alas subhan ini ya. Aja ya Mbak. Ya, kita panggil mediator kita. Ya, monggo Mas. Gimana kepada Mas ya Mas? Siap ya Mas? Assalamualaikum. Tenang Mbak. Tenang ya. Kami datang ke sini hanya sekedar untuk bersilaturahmi ya Mbak. Dan juga kami ingin berkomunikasi tentang sedikit cerita misteri yang ada di alas subhan ini. Karena alas subhan ini adalah salah satu tempat terangker ya. Jadi kami tertarik untuk misteri di sini itu seperti apa aja. Bisa minta tolong ceritakan, Mbak? Bisa diceritakan, Mbak? Komunikasi sebentar ya, Mbak. Maaf, ini Maya dengan siapa, Mbak? Punya nama Maya? Punya nama enggak, Mbak? Coba, Boy. Tenang, Mbak. Perkenalkan, nama saya Najib ya. Kami datang ke sini tidak untuk bermusuhan, tapi hanya sekedar bersilaturahmi dengan makhluk-makhluk yang ada di sini. Bersilaturahmi dengan pasare panjenengan, hanya sekedar ingin tahu tentang misteri di tempat ini itu seperti apa. Yang beredar di masyarakat itu apakah itu benar, apa hanya sekedar mitos saja. Kami cuma hanya sekedar ingin tahu aja ya, Mbak. Boleh ya, Mbak? Oh, Mbaknya punya nama, Mbak? Mbaknya ya tinggal di mana, Mbak? Oh, di yang tadi di tower tuh ya, Mbak? Oh iya. Itu ya. Mbaknya sudah lama di sini, Mbak? Berapa tahun? Mbak? 20 tahun ya pemirsa. Jadi Lumayan lama ya pemirsa. ya tadi yang sosok kelebatan lewat itu tadi dia ya. Tenang, Mbak, tenang ya, Mbak. Kami cuma ingin datang baik-baik ya. Tenang aja ya, Mbak. Tenang aja, Mbak. Bisa duduk, Mbak. Sudah aja, Mbak, duduk. Biar enak, Mbak. Komunikasinya biar enak ya, Mbak. Biar enak, Mbak, duduk aja. Jadi dia yang sosok tadi pemirsa ya. Ya. Tadi yang nangis itu siapa, Mbak? Siapa, Mbak? Tenang, Mbak, tenang. Kami hanya sekedar berkomunikasi kok. Cuma ingin tahu aja. Tadi yang nangis itu siapa, Mbak? Nggak tahu. Tahu nggak, Mbak? Sepertinya kalau tenang, Mbak. Sepertinya kalau saya lihat tadi dia adalah korban, Mbak. Apakah benar dia korban, Mbak? Iya. Hah? Dia korban ya, Mbak? Ya. Hah? Mungkin banyak ada yang mau disampaikan apa gimana, Mbak? Kenapa, Mbak? Tidak. Tidak. Enggak. Kenapa banyak itu kok merasa kayak kesakitan, Mbak? Gimana, Mbak? Ini kenapa itu? Apakah ada yang mengancam apa gimana, Mbak? Iya. Ada yang mengancam? Siapa Mbak yang mengancam, Mbak? Tidak tahu. Tidak tahu. Enggak, Mbaknya kok seperti kayak ada musuh itu gimana, Mbak? Kok kayak kesakitan itu gimana, Mbak? Mungkin kalau kami bisa bantu, ya insya Allah kami bantu, Mbak. Karena kan, yo kami juga ingin saling membantu lah. Selagi banyak itu baik, yo insya Allah kami akan bantu, Mbak. Usahakan. Kenapa? Usahakan. Hmm? Usahakan.
Apa? Dimusnahkan. Dimusnahkan. Apanya itu, Mbah? Yang dimusnahkan yang siapanya, Mbah? Siapa, Mbah? Saya saja. Loh, kok kenapa jenengan nggak dimusnahkan, Mbah? Gimana, Mbah? Tidak kuat saya. Tidak kuat karena disiksa terus apa gimana, Mbah? Iya. Disiksa sama ya gimana, Mbah? Bukannya dengan itu badannya tinggi besar gagah, Mbah? Iya. Apakah ilmunya dia yang masih tinggi apa gimana, Mbah? Tinggi. Berarti Oh, lebih tinggi yang sana. lebih tinggi sana ya, Mbah? Kenapa kok disiksa? Kenapa disiksa, Mbah? Apa jenengan itu disuruh amit saya, Mbah? Dia yang di sana itu yang sering menyebabkan kecelakaan apa gimana, Mbah? Tidak, terus gimana, Mbah? Tidak tahu. Tidak tahu. Oh, jenengan tidak tahu apa disuruh tidak untuk membocorkan kepada kami, Mbah? Iya. Berarti jenengan disuruh tidak bercerita kan ya, Mbah? Tidak boleh berbagi apa, Mbah? Ya, tidak boleh diceritakan sama masyarakat ya, Mbah? Mungkin ada pesan ya, Mbah, yang mau disampaikan, Mbah? Tidak. Dan Mbah, saya kembalikan ya, Mbah. Terima kasih ya, Jenengan Mbah. mau saya kembalikan ke tempat asal apa saya pindah ke tempat yang lebih aman, lebih nyaman, Mbah? Hah? Berarti jenengan saya pindahkan tempat yang lebih nyaman, lebih aman ya, Mbah? Sehingga jenengan tidak diperbudak ya, Mbah? Ya. Terima kasih ya, Mbah. Terima kasih, Mbah. Selamat malam. Ya, pemirsa ya. Gimana, Mas Slamet? Semangat ya, Mas. Terima kasih ya, Mas. Iya. Ya, pemirsa, tadi sesuai dengan Permintaan dari banyak tadi ya. Karena dia merasa diperbudak, nanti insya Allah kami akan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memindahkan sosok tersebut ke tempat yang lebih nyaman ya. Ya, insya Allah dia sudah tempat nyaman ya. Loh, itu kenapa, Gus? Itu Tuh. kenapa? Nggak tahu, Mbak ya. Mas, kenapa, Mas? Halo, assalamualaikum. Ini siapa? Ya, pemirsa, salah satu dari tim kami ada yang Kerasakan ya, Gus? ada kerasakan ya. Bro, selamat malam, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan punya nama, Mbak? Dengan siapa? Tinggal di mana, Mbak? Nggak di mana, Mbak ya? Di sana. Oh, yang tadi mantau kita ya, Mbak? Oh, kenapa, Mbak? Kok tadi mantau gimana, Mbak? Apa takut ada apa-apa atau gimana, Mbak? Gimana, Mbaknya? Mantau. Enggak muslim ya? Muslim, alhamdulillah ya, Mbak. Muslim. Nah, tujuannya dengan mantau itu gimana, Mbak? Oh, menjaga ya. Mungkin ada yang mau disampaikan apa gimana, Mbak? Ini kan sosoknya tua ya, Mbak? Tua ya? Oh iya. Sudah berapa tahun, Mbak, di sini? Berapa? Puluhan tahun. Udah lama banget ya, pemirsa ya. Jadi seperti tadi pemirsa, jadi di alas rebah ini makhluknya sangat bervariasi ya. Ada yang negatif dan ada yang juga positif. Yang positifnya karena alas rebahnya adalah juga ada petilasannya dari Bau Rekso Pekalongan dan beberapa raja-raja dari kerajaan Mataram. Ada yang pertamanya bertapa atau bertirakat di alas roban ya.
Benar seperti itu, Mbak. Ya. Jadi bisa di samping ada yang negatif juga ada yang positifnya pemirsa. Ya, karena banyak buat ilasan lah dari kerajaan Mataram. Ada yang lewat sini betapa tirakatan di sini. Terus ada yang juga buat lintasannya dan bertindakannya salah satu waliullah. Salah satu wali Allah adalah Baurekso Pekalongan. Bisa disebut juga Ki Ageng Pekalongan, juga pernah bertirakatan di Alas Reban. Bener ya, Mbak? Mungkin ada yang mau disampaikan apa gimana? Ada pesan nggak buat kita buat masyarakat, Mbak? Iya. Biar nggak diganggu kan sini banyak terjadi kecelakaan lalu lintas ya. Terus banyak supir bis yang diberhentikan oleh makhluk yang ada di sini dan mereka naik, bener Mbak? Nah, itu biar nggak diganggu itu gimana, Mbak? Buat masyarakat sini. Kenapa? Diperbanyak doa. Terus? Jangan lupa bersolawat ya. Terus apa lagi, Mbak? Oh, jangan meninggalkan sholat ya. Terus apa lagi, Mbak? Jaga adab, jaga tata krama ya. Terus? Jaga sikap ya intinya, Gus. Iya, jaga sikap. Apa lagi, Mbak? Ya. Cukup itu aja ya. Nanti Mbaknya itu dari tadi mantau, tujuannya satu, ngawasi kita apakah kita istilahnya itu sembrono, apakah kita tingkahnya amburadul apa gimana ya, Mbak? Kami cuma ingin bersilaturahmi aja kok, Mbak ya, ingin tahu tentang misteri yang berada di masyarakat itu seperti apa, apakah itu nyata, apakah hanya mitos. Ternyata itu nyata ya, Mbak. Ya, terima kasih ya, Mbak, sebelumnya, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum. Gimana Mas Joni tiba-tiba kerasukan, Mas? Ngelamun ya, Mas ya? Ngelamun ya, Mas ya? Untung yang dirasuki positif ya pemirsa. Bisa kita ambil hikmahnya ya. Gimana rasanya, Mas, dirasuki tiba-tiba kerasukan itu? Apakah pikirannya kosong, apa ngelamunin pikiran kosong? Ya, ini sudah aman ya? Aman ya? Ini kesimpulannya bagaimana, Gus? Jadi ya kesemuanya kita tadi yang beredar di masyarakat tentang adanya makhluk-makhluk gaib di Alas Reban ini telah sangat benar. Dan untuk yang sosok naik di supir bis itu juga sangat benar. Dan di Alas Reban ini makhluknya bukan cuma yang negatif saja ya, tapi juga ada yang positifnya ya. Ada yang positifnya, kan juga Alas Reban juga banyak wali-wali Allah, ulama-ulama yang berdakwah melalui Alas Reban. Jadi kesimpulan malam itu adalah satu, ketika kita memasuki tempat-tempat angker, tempat-tempat mistis, tentunya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum berangkat kita berdoa dulu. Terus yang kedua, tak lupa pula kita juga selalu senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan solawat bisa mendatangkan rahmat. Hatinya juga tenang ya, hati tenang dan juga dijauhkan dari bahaya-bahaya yang mengincar kita. Iya, betul sekali. Terus yang ketiga, kita juga
jangan pernah untuk meninggalkan sholat 5 waktu ya, karena merupakan sholat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin, sholat adalah sebagai tiang agama, karena kelak di akhirat yang pertama kali dihisap itu adalah sholat. Kalau sholat kita benar, insya Allah amal-amal baik lainnya tentu akan benar. Tapi kalau sholat kita dihisap masih kurang, amal-amal yang lain juga ikut kurang. Itu keutamaan dengan menjaga sholat. Terus yang keempat, kita juga jaga adab, jaga sikap ya, jaga tata krama. Karena manusia pada sejatinya itu adalah hidup berdampingan dengan bangsa gaib. Jadi harus jaga sikap, jaga adab, jaga tata krama. Unggah-ungguhnya harus ada. Itu menurut istilah Jawa, unggah-ungguhe kudu ono. Itu aja ya, Mbak. Iya. Nah, betul sekali apa yang dibilang Gus Najib tadi ya pemirsa ya. Intinya seperti itulah. Oke pemirsa, penelusuran malam ini kita sudahi dulu. Dan jangan lupa, tunggu video-video kami berikutnya. Tetap di Jam Malam TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.